Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Arayan alias Salsabila. Di sini aku akan mempresentasikan tentang agenda setting. Oke, dengan perkembangan teknologi yang kian meningkat dapat mempengaruhi perkembangan komunikasi juga. Di sini kita dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Dengan perkembangan media yang terus meningkat sehingga melibatkan banyak orang atau massa, maka pilihan yang akan ditampilkan akan sesuai dengan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Dan terlepas dari itu semua, teori yang bersangkutan dengan media yang dapat mempengaruhi halayak serta halayak yang dapat aktif memilih apa yang akan dikonsumsi adalah teori agenda setting. Oke, selanjutnya kita masuk kepada the history of agenda setting. Jadi, teori agenda setting ini sangat berkaitan dengan isu-isu politik di sebuah negara atau di dalam masyarakat. Dalam jurnal berjudul Public Relations Review, teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Lewis Shaw pada tahun 1972 untuk menggambarkan dalam sebuah kampanye pemilu yang melibatkan media massa. Dan dalam hal ini, McCombs dan Shaw mengatakan teori dalam artikel dengan judul The Agenda Setting Function of Media Mass. Mereka menemukan bahwa pemilih yang lebih banyak terpapar kepada berita tentang kandidat tertentu lebih cenderung memberikan suara kepada kandidat tersebut. Lalu selanjutnya kita menuju kepada definisi agenda setting. Dalam sebuah jurnal simbolika, definisi agenda setting adalah agenda yang dapat dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan agenda acara atau kegiatan. Sedangkan dalam buku yang berjudul Memahami Halayak Media menjelaskan bahwa definisi agenda setting adalah kemampuan media untuk menggiringkan sudut pandang, opini, dan pikiran individu terhadap isu tertentu. Dalam hal ini, audiens dapat berperan aktif untuk memilih media, sehingga walaupun media berperan sangat besar dalam mempengaruhi halayak, mereka pun dapat memilih media sebagai referensi, sehingga media mempertimbangkan apa yang akan ditampilkan sehingga dapat mempengaruhi halayak. Oke, selanjutnya kita menuju kepada siapa aja sih tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam agenda setting ini. Ya, yang pertama ada Maxwell McCombs dan yang kedua ada Donald Lewis Shaw. Dan Maxwell McCombs ini adalah seorang jurnalis Amerika yang terkenal karena karyanya tentang komunikasi politik yang lahir pada tanggal 3 Desember 1938. Dia adalah ketua Centennial Jesse H. Jones dalam komunikasi emeritus di Universitas Texas di Austin. Dan ia terkenal karena mengembangkan teori agenda setting media massa bersama Donald Lewis Shaw. Sedangkan Donald Lewis Shaw ini adalah seorang ilmuwan sosial dan profesor emeritus Kenan di University North Carolina di Bukit Capella. Ia lahir pada tanggal 27 Oktober 1936. Oke, selanjutnya ada prinsip teori agenda setting. Jadi, Wasis Sarjono, seorang penulis buku, menulis dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Penyuluhan Pembangunan pada tahun 2017 mengatakan bahwa teori agenda setting mengasumsi bahwa media memiliki pengaruh yang sangat kuat dan halayak di sini juga berperan aktif dalam media yang akan dipilih. Dan di sini juga ada dua asumsi dasar ya dalam teori agenda, yaitu yang pertama ada jurnalis dan media massa tidak mencerminkan realitas, tetapi menyaring dan membentuk isu. Dan yang kedua ada media massa menawarkan banyak topik dan lebih menekan kepada topik tertentu yang pada gilirannya memungkinkan audiens untuk memilih topik mana yang lebih penting daripada yang akan dipilihnya. Lalu
selanjutnya kita menuju dari contoh apa sih di agenda setting ini. Oke, di sini ada televisi, dan televisi ini adalah sebuah media dari teori agenda setting. Jadi di sini, ketika kekerasan seksual terhadap anak meledak, masyarakat menerima informasi ini sebagai gambaran kenyataan yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak mengalami secara langsung, informasi ini membuat masyarakat sadar akan urgensi kasus dan lebih peka terhadap petunjuk yang mengarah pada kasus tersebut. Tidak jarang setelah pelecehan seksual terhadap anak terekspos di satu daerah, kasus serupa terungkap di daerah lainnya. Oke, jadi hal ini menunjukkan bahwa media mempengaruhi cara berpikir masyarakat, termasuk apa yang dianggap penting dan tidak. Dan informasi yang disajikan di media membuat orang berpikir bahwa itu penting dan layak diperhatikan. Media massa menghadirkan kepada publik apa yang sebelumnya tidak terlihat, apakah benar-benar penting atau tidak. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Thanks for watching and goodbye. See you again.